Halo broku, kukira apa, ternyata hati yang kosong. Dijanjiin dibeliin Pajero Sport bapak, ternyata yang datang hanya mainan. Kacau bos. Kalian pasti sering lihat helikopter atau pesawat tempur TNI nembakin roket yang jumlahnya seambrek kayak petasan lebaran. Nah, tahu nggak, roket-roket kaliber 70 mm itu bukan barang impor dari luar negeri, tapi asli rakitan anak bangsa di Tasikmalaya, tepatnya oleh PT Dirgantara Indonesia PTD ini bos, single dong. Kenalin, ini dia roket FFR dan Wafar 70 mm, si kecil cabai rawit yang bikin gentar musuh, tapi ramah di kantong anggaran negara. Yang penting tak dikorupsi bang. Yuk kita bahas detailnya sampai mencret bersama Mas Pras. Secara ukuran, dua roket ini sama-sama berdiameter 70 mm atau sekitar 2,75 inci. Tapi kenapa namanya beda ya? Bedanya ada di bagian pantatnya alias sirip penstabilnya di bagian ekor ya dek ya. Pertama, FFR atau Folding Fin Area Rocket. Sesuai namanya, siripnya melipat lurus di dalam tabung peluncur. Pas ditembakin, pret, siripnya ngebuka lurus biar jalurnya nggak belok ke rumah mantanmu. Yang kedua ada Wafar Wrap Around Fin Area Rocket. Nah, kalau yang ini siripnya melengkung memeluk bodi roket. Begitu keluar tabung, desain ini bikin roketnya muter-muter kayak peluru senapan. Efeknya bagaimana? Jauh lebih stabil dan jauh lebih akurat. Jadi kalau FFR itu ibaratnya motor standar pabrik, Wafar ini versi yang sudah dipasang stabilizer sirkuit lebih paten. Loh, tunggu dek, kita wajib bangga loh. Semua monster kecil ini diproduksi di kawasan produksi 3 PTDI di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan jangan salah, kapasitas produksinya nggak main-main. Dalam setahun, pabrik ini bisa bikin sampai 10.000 unit motor roket dan 5.000 hulu ledak. Ini kalau buat berondong gede tetangga Todalang, pasti mah bisa pesta kembang api cuy. PTDI sudah memegang lisensi dari Belgia untuk memproduksi roket sejenis ini sejak tahun 1985 hingga 1996. Kalau dihitung-hitung itu hampir sudah 40 tahun. Kemungkinan PTDI sudah memproduksi roket 70 mm hingga 150.000 sampai lebih dari 200.000. Secara spek, berat motornya cuma sekitar 5-6 kiloan. Tapi kalau sudah digabungin sama hulu ledak high explosive seberat hampir 4 kg, jarak jangkau efektifnya bisa sampai 4 km dan boom, mampu membuat markas musuh lari terbirit-birit porak-poranda guys. Bahkan untuk varian upgrade kayak seri RD MK66, roket ini bisa menjangkau target sejauh 10 km. 10 km itu jauh loh bang, setara nyuruh roketnya jalan dari Monas sampai Dufan buat nyari rekreasi, tapi yang nyampe malah ngancurin bunker musuhnya. Wassalam. Varian paling laris dan jadi pacar setianya TNI adalah FFR seri RD701 dan RD707. Kenapa paling laris? Karena roket ini sifatnya fleksibel banget, alias bisa masuk ke tabung peluncur pesawat atau helikopter apa saja yang dipunyai oleh TNI kita. Mau dipasang di sayap F-16 bisa, mau digantung di helikopter serbu Bell 412 atau Fennec pun masuk akal Pak Eko. Bahkan helikopter tempur sekelas Apache pun terus diadaptasikan biar bisa lahap roket lokal ini. Ini baru namanya kemandirian alutsista. Kita nggak perlu dengerin drama embargoan lagi dari luar negeri. Gimana menurut kalian? Bangga nggak sama produk Tasikmalaya PTDI yang satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel Phoenix Channel ini terus berkembang ke depannya. Saya Mas Pras pamit undur diri, tetap bangga dengan karya anak bangsa dan salute. Terima kasih ya bangku.